Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan pasangan dan perempuan. Kami mau bahas kisah narasumber, ada 3 ya, Ya, yang sudah menikah 5 kali. rajin, pakal pandai. Ya, tapi pasti ada alasannya ya. Pasti ada alasan. Jadi Tapi kayaknya gini deh, ini gue di depan aja sih ngasih taunya. Kayaknya emang tipe orang yang easy going, mungkin ya. yang begitu. Jadi nggak perlu pakai mikir. Kalau yang di episode 2 episode sebelumnya kan perempuan logik tuh lebih ke mikir kan. Gue males begini. Kalau ini nggak, bodo amat deh, lihat ntar. Semua digampangin aja ya. Iya, kayaknya sih gitu ya. Makanya orang beda-beda ya. Orang beda-beda. Oh Jadi jadi kasusnya gimana? ini versi ekstrim kanannya nih ya, dibanding yang keempat tadi, itu ya. Ini yang satu ini adalah dia umurnya sekarang mungkin udah sekitar nyaris 70 kalau nggak salah. Gendut banget kok pakai ini. Maaf ya. Tapi kan dari Itali. Oke. Terus. Ini lebih dari hampir 70 dan dia sudah menikah 5 kali. Anaknya 3 atau 4 udah dewasa, udah gede-gede lah, ada yang sudah menikah anaknya. Cuman nih si ibu ini itu memang punya kecenderungan, memang benar seperti lo bilang, easy going gitu. Jadi hanya perlu 2-3 kali pertengkaran untuk kemudian cerai. Udah males cerai. Kok pakai marah-marah sih gitu. Jadi dia nggak tahan sama hal-hal yang sifatnya tense gitu. Nah ini si ibu ini, perempuan ini tuh emang orang yang penggembira lah gitu, party goers kira-kira gitulah, senang pergi-pergi, senang belanja, senang apa gitu, sehingga emang suami-suaminya emang selalu juga bisa memenuhi kebutuhan itu. Yeah. Jadi punya uang lah untuk rata-rata begitu ya. Bukan rata-rata, 3-3-nya seperti itu. Iya, nah ini si ibu ini setiap kali selesai, dari setiap perkawinannya selalu punya 2 tas branded kata. Jadi seharga rumah. Gitu, 2 tas branded di setiap pernikahan. Jadi sekitar ada 5 pernikahan. Pernikahan yang terakhir ini, berita terakhir dari narasumber yang merupakan anaknya ini kayaknya menjelang bubar lagi gitu, karena sudah mulai terjadi pertengkaran yang menurut ibunya adalah hal yang prinsip gitu. Nah makin kesini memang ibunya tuh lebih sabar katanya. Jadi usia pernikahan jadi agak lebih panjang. Makin kesini makin panjang, dan yang kelima ini cukup panjang, itu sekitar ini sudah 5 tahun kalau nggak salah. Itu udah terhitung cukup panjang. Tapi kayaknya mungkin akan terancam ada perceraian lagi, tapi belum tahu karena sudah mulai ada pertengkaran yang katanya prinsip. Ini yang bisa ke 6 dong. Ya nggak tahu juga ya, Tapi ya berarti emang cukup penuh vitalitas ya, karena itu kan menikah itu, jatuh cinta itu kan capek, kan? Lo susah tidur, susah makan, sampai gitu. Capek, jatuh cinta itu capek. Belum lagi memfollow up-nya di kemudian, terus begini, ini. Aduh ya Allah, capek banget. Nah, yang curcol. Capek banget. Dia curcol. Aku ngebayanginnya capek. Nah, terus yang satu lagi adalah laki-laki. Yang laki-laki ini juga menikahnya juga sudah 5 kali. Cuma dia itu menikah selalu karena ada orang lain. Selingkuh. Selalu karena selingkuh. Jadi habit ya. Jadi akhirnya jadi habit. Jadi dia memang menggampangkan lembaga pernikahan. Dia kawin sekitar 2-3 tahun, abis itu dia ketemu orang lain, cerai. Karena dia bilang, gue nggak mau punya 2 istri, gitu. Karena iya, untuk bagian itunya sih dia komit ya. Dia komit pada cintanya yang ada di depannya. Positif lah kalau itu. Ya gitu. Jadi dia ini udah pernikahan dia yang kelima, dan belum tentu juga yang dia nikah itu makin lama makin muda, nggak juga. Pokoknya dia jatuh cinta gitu sama siapa, ya udah dia cabut. Oh, jadi dia nggak ada spesifikasi perempuan seperti apa gitu? Nggak ada. Tapi semuanya punya uang memang. Si perempuannya.
Oke. Dia juga bukan orang yang nggak punya Nggak uang. punya uang, oke. Dia bekerja juga. Mhm. Cuman si pasang yang dia selalu Bukan full provider gitu ya. Jadi kadang-kadang jadi nggak kebaca polanya juga Iya. sih sebenarnya tuh lo sukanya sebenarnya sama yang tipe apa sih gitu. Iya. Nah, kalau yang satu lagi ini punya anak dari tiap suami, ya kan? Dan suaminya rata-rata pengusaha yang Sama mama yang itu ya. ya hampir sama yang pertama, ya rata-rata begitu. Terus dari tiap suaminya ya dapat aset rumah. Walaupun sebenarnya dia merasa enggak, gue nggak matre, gue dikasih. Gitu, dia nggak minta gitu. Dia nggak minta, pokoknya nikah ya karena suaminya bertanggung jawab. Suaminya ngasih rumah, punya anak, anaknya disekolahin sampai selesai, udah gitu. Tapi akhirnya sekarang dia nggak nikah lagi. Oh, sama ada lagi yang kemarin lo baru cerita juga. Cuman ini pesohor. Yang dia selalu dari pernikahan selalu punya aset juga, ya kan? Pesohor. Kalau kita sebut namanya pasti lo pada tahu. Tapi kita nggak mau nyebut ya. Nggak usah ya. Kita lagi nggak ngegosip. Dan balik lagi ya. Makanya kan orang kan ini tepat banget hari ini itu hari Awareness Day. International Awareness Day. Kita semua kan level kesadarannya kan beda-beda ya. Yeah. Mungkin untuk kasus yang ini ya mereka sadar bahwa mereka punya keterbatasan dalam menghadapi masalahnya atau menghadapi dirinya gitu. Kayak tadi kan yang pertama, gue nggak suka ribut yang tense. Udah gue cabut Itu flight nggak sih? Iya, flight sih. Iya kan? Flight. Berarti orang-orang ini ya orang-orang yang bisa dibilang gini nggak sih? Tapi ini ahli yang bisa jawab sih. Bisa dibilang gini nggak sih, orang-orang yang tipe-tipe mereka narasumber ini tipe flight semua. Karena nggak mau fight dengan apa yang dia hadapi gitu. Kalau yang si cowok itu fight untuk yang baru. Fight dah, buat yang baru tapi. Bener juga. Enel uga kan. Iya sih, tapi ya kita mungkin ngelihatnya aneh. Oh iya. Kalau kita. Tapi buat orang yang sejenis gitu atau ya mereka gitu, jaga masuk itu akal. Biasa aja. Kenapa emang kalau gue nggak cocok ya daripada gue maksain diri? Iya. Ya kan beda-beda kan. Emang sih bahwa yang namanya bahagia itu memang harus diusahakan, iya. Tapi rasa nggak tahu. Tapi ini pribadi ya. Nggak usah lewat pernikahan. Kenapa? Karena gini, pernikahan itu menurut gue sampai hari ini gue masih menganggap bahwa pernikahan itu penting, sakral. Sesuatu yang lo nggak bisa keluar masuk kayak masuk kelas, nggak bisa naik keluar masuk kayak umbel lo. Itu gue setuju. Iya kan, jadi sakral. Dia artinya itu pernikahan itu adalah atas nama agama dan negara, atas nama Tuhan. Iya, atas nama Tuhan dan negara. Artinya itu penting sehingga lo jangan menurut ini pribadi ya. Jadi kalau misalnya emang tidak berkesanggupan untuk berjuang di dalamnya, mendingan gak usah masuk sekalian gitu. Lo nggak menguasai pertandingannya, jangan kayak timnas. Politik. 5-0. Astagfirullahaladzim. 5-1 ya, maaf 5-1. Lah itu masa nonton soalnya jadi gue tahu. Lagi pemain bola ya. Kan kita heran, yang main dua-duanya bule, tapi kok yang kalah Indonesia. Iya, itu dia. Gitu. Ya berkesadaran, gue bersepakat berkesadaran keras. Apalagi kalau lagi-lagi gue nikung dikit. Apalagi ketika kita ngelihat di negara ini gitu, kita ngelihat apa yang ada di medsos deh yang paling gampang gitu. Apa yang kita lihat itu belum kalau kita tidak sadar, maka kita akan terjerumus pada tontonan yang kita lihat tanpa kita ngerti gitu. Terkecoh sama postingan-postingan. Apalagi postingan yang cuma potongannya sekian detik gitu kan. Kita suka terkecoh sama potongan-potongan. Iya. Cari sumbernya. Kami pernah mengecoh netizen. Cari sumbernya. Betul. Baca lengkapnya, nonton lengkapnya gitu biar paham.
Jadi nggak cuma asal ngomel sama asal komen sih, ya kan? Ya gitu deh. Udah. Oke. Ya. Mari kita sama-sama sadar, melatih kesadaran. Karena kadang-kadang kita juga kan Ya. ada momen-momen yang kita melakukan perbuatan yang sebenarnya kita nggak sadar bahwa Iya. itu nggak baik gitu Iya. kan. Jadi ya kita latihan aja. Kita sama-sama sadar, sama-sama mengingatkan, yang ujungnya mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye-bye. Bye.